nama Tuhan. Shalom semuanya ibu-ibu yang kece-kece semuanya. Diberkati Tuhan luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah luar biasa juga buat hidup kita. Haleluya, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah wanita-wanita yang merasakan kasih setianya Tuhan, amin. Kebaikannya Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ia ada untuk setiap kita. Dan dengan penuh kerinduan juga pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk datang di kakinya Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Fokus kita, hati kita, pikiran kita hanya buat Tuhan hari ini. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang tercurah atas setiap kami. Yang selalu baru kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini, hati yang haus untuk menjumpai hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Raja segala Raja. Mari wanita-wanita Kristus yang terbaik, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Sekali lagi kita mau katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Amin. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Mari umat Tuhan saja katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Amin. Jiwaku haus, kami rindu Tuhan, seperti tanah tiada berair. Amin. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, oh, sebab kasih setia-Mu. Ku pandang Kau di tempat kudus,
kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Aku pandang dan ku pandang. Amin. Haleluya. Berkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu. Dan ku pandang Kau di tempat. Amin. Terkagumkan kemuliaan. Katakan kasih setiamu Tuhan. Yes Lord. Lebih dari hidup, bibirku kan. Sekali lagi katakan, kami pandang Engkau. Dan ku pandang Kau di tempatku. Kasih setia, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Mari lebih lagi nyatakan, kami pandang Engkau Tuhan Yesus. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Ku pandang dan ku pandang. Amin. Yesus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Katakan, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Oh, mari sembah Dia. Hanya Kau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, jiwaku kan bersuka. Kira labaya shendera labara 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 labara. Hiere baya shanga. Haleluya. Naikkan sembahmu bagi Dia yang layak. Ya namanya Syekh. Kira labaya shakara labara labo. Hiere baya labara 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 labara. Mari sembah Dia. Nyatakan kebaikannya, nyatakan anugerahnya. Kurabaya shekera labara labaya singira labara laba. Kunamaya sekira baya shakara labara labo. Oh namanya siana labara 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 laba. Hiya namanya shandara labara labo. Glory bagimu
kita mau katakan, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat. Yes Lord, yes Lord, ku kagum hormat. Engkau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi buat Tuhan kita mau katakan, haleluya, yes Lord, kami kagum Tuhan, ku kagum. Sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Boleh kasih sorak-sorai membuat Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Boleh sekali lagi buat Tuhan kita mau katakan, come on. Ku kagum hormat akan, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Sorakan haleluya. Engkau Allah kami Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau. Satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari umat-umat Tuhan yang mau memuji Dia lebih lagi katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus sayang sama kita, amin. Apapun kita, latar belakang kita, Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan mau katakan saat ini sama kita semua, Tuhan sayang sama kita. Boleh kasih tahu kiri kanannya colek, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kita semua. Yeay, haleluya. Kita mau katakan, kita mau deklarasikan hari ini, Tuhan sayang sama kita, amin. Hey, boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Siap-siap ya ibu-ibu WOI. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Heran
betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Amin. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Amin. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sayang buat kita semua. Amin. Kita mau katakan sekali lagi, betapa heran kasih Tuhan buat kita. Yo, betapa heran, hey, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Amin. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui. Sekali lagi boleh ya katakan, betapa heran, hey, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Come on. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Say sio, 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 sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan. Kanan kirinya katakan, sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua. Amin. Yo, musik memuji Tuhan. Kita semua disayang, dicinta sama Tuhan. Kulit putih, kulit hitam, semua terima sayang dari Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau katakan, dan biarlah cintanya Tuhan melekat di hati kita. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, yo, sio, sio, come on. Sio, Sio. amin. Sio. Ale semua. Amin. Sekali lagi. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang. Asik-asik. Say. Sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan. Katakan ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Amin. Kita semua dicinta Tuhan. Amin. Kita semua disayang Tuhan. Saya mau lihat WOI GBI PRJ yang disayang sama Tuhan, yang dicinta sama Tuhan. Kita mau katakan siang hari ini, sama-sama kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Siap-siap. Kita semua disayang Tuhan. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Asik-asik. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi katakan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Boleh tangannya di atas kepala katakan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Amin, amin. Yo, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Umat Tuhan saja katakan, sayang, sayang. Jempolnya katakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Lebih lagi kita mau. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Saya, jadi anaknya. Aku say glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali wanita-wanita Kristus yang terkasih. Haleluya. Saya sampai kehabisan napas di atas sini. Ngelihat ibu-ibu luar biasa banget ya yang ada di sana. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, sukacita melimpah di tempat ini. Dan dengan penuh sukacita juga saya mau bertanya, adakah yang hadir di antara kita semua baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bila ada, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada yang baru hadir? Wow, ada, puji nama Tuhan. 1, 2. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Dengan penuh sukacita kami menyambut wanita-wanita Kristus yang terkasih. Bila belum ada komunitas yang tetap ya, boleh kita juga dengan penuh sukacita join sama kita di tempat ini. Kita akan bertumbuh bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa bagi Dia. Puji nama Tuhan, dan kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap berkat-Mu yang selalu baru yang tercurah atas kami. Kami mengucap syukur dan kami saat ini mau memberikan persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkati, biarlah boleh untuk memperluas kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, sama-sama kita mau saksikan news berikut ini. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 27 April 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarigan BA. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada.
think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Shalom papa mama dan adik-adik semua. Early bird registration sudah resmi ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi lebih cepat dari yang direncanakan. Wah, luar biasa sekali antusiasme untuk mengikuti CK7 Kids Camp 2025. Tapi jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka dengan harga reguler sebesar Rp850.000. Jadi, papa dan mama yang belum sempat daftar, yuk segera daftar sebelum kuotanya habis. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kembali apa yang terjadi di tahun lalu. Kita akan melihat para Guardians of the Fire. Di Kids Camp tahun lalu, kami melihat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Anak-anak memuji, menyembah, berseru, di mana hati mereka disentuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu momen yang tak akan terlupakan. Tahun lalu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahun ini, Ia siap melakukannya lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di CK7 Kids Camp 2025. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, Papa dan Mama bisa langsung menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Sampai jumpa di CK7 Kids Camp 2025. Lego, Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, di ibadah WOI ini seperti di surga Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, ada kebebasan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Kesembuhan dari luka batin, dari gambar diri, sebab kasih Allah dicurahkan di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, ada kemerdekaan yang terjadi atas ibu-ibu WOI di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hati Bapa akan kembali kepada anak,
hati anak akan kembali kepada Bapa. Dan kami percaya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan daripadamu Tuhan. Sebab Tuhan Kau telah bangkit, Engkau hidup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau juga berkati Gembala sidang kami Pak Niko. Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto Tuhan. Engkau berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah pengurapan Allah selalu mengalir di dalam pelayanan mereka. Di dalam pengembalaan mereka Tuhan. Engkau juga berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di hari-hari ini Tuhan, Tuhan sedang pakai mereka Bapa sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Biarlah banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, generasi yang akan melakukan kehendak Bapa, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Hari depan yang penuh harapan ada pada generasi Yeremia. Mereka adalah generasi penerus bagi gereja ini, bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga kami terutama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia akan mengalami revival. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan mengalami kebangkitan rohani. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Dan jajaran pemerintahan yang ada bekerja sama untuk membangun bangsa ini, terutama di bidang perekonomian Indonesia. Kami percaya ekonomi Indonesia akan dipulihkan, akan menjadi kepala bukan ekor, sebab Tuhan yang memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, di mana Tuhan akan terjadi Tuhan, suatu yang luar biasa atas ibadah WO ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, ibu-ibu yang terkasih. Sabedino Rino Langgengi tetap ngandel Gusti, bergantung berharap hanya pada Tuhan. Amin. Yo. Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Sabedino Rino Langgengi ngandel Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Orang yang mengandalkan Tuhan berbahagia. Sama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol
gandong Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamnya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandong Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandong Gusti. Saben dina kula nggih gandong Gusti. Saben dina kula nggih gandong Gusti. Amin. Yes. Puji nama Tuhan luar biasa, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, gandol Gusti, kita semua bergantung kepada Tuhan, amin. Segala perkara kita dapat berharap kepada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada setiap kita, haleluya. Puji nama Tuhan dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kami hanya mau berharap kepadamu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami. Berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kami, sumber pengharapan kami, batu karang kami yang teguh. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi katakan, Engkau yang mendengar Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari saat lewati lembah gelap, kau temani aku.
Kau wanita hebat, katakan mengalir kuasa. Engkau hadir, Engkau yang memulihkan, Kau menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, Allah Bapa kami surga, Bapa, kami bersyukur ada Engkau bersama kami. Kami bisa tenang karena Engkau bersama kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, bahkan di saat kami tidak setia kepada Engkau. Tuhan, pada siang hari ini, tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa membawakan firman Tuhan, memberikan hati-hati yang luka ini kepulihan dari Tuhan saja. Kira Roh Kudus yang bekerja, kami serahkan waktu yang ada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak. Gak ada Bapak ya, ibu-ibu semua ya. Shalom ibu-ibu semua. Hari ini saya senang sekali bisa melayani ibu-ibu dan saya sangat amazed ya. Di hari bekerja seperti ini ada begitu banyak ibu-ibu berkumpul di sini, begitu ya. Ibu-ibu, hari ini topiknya mengenai healing. Kalau healing itu bukan healing zaman now ya, versi healing itu jalan-jalan, belanja gitu ya. Healing hari ini topiknya sangat berat sebetulnya, ibu-ibu. Jadi pada hari ini ibu-ibu, saya memberikan pesan-pesan gitu ya sebelum saya mulai. Healing merupakan proses yang panjang, setuju ya ibu-ibu ya? Dan mungkin dari sesi hari ini pulang tidak seperti habis minum Panadol, sakit kepala hilang ya. Dan kita mungkin perlu menggumulkan proses healing ini. Ibu-ibu, hari ini topiknya itu mengenai diri saya sendiri. Saya, diri Anda ya, yang kita maksud saya, begitu ya. Dan yang disembuhkan adalah tentang saya. Jadi mengenai hari ini bukan tentang dia, bukan tentang orang lain, tangannya bukan ke sana, tapi ke sini, begitu ya. Nah, topik hari ini menyembuhkan luka-luka batin. Boleh next slide? Nah, di dalam Yeremia dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan yang mengatakan ini sebelum membentuk kita dalam rahim ibu kita. Karena kita ibu-ibu, kita mungkin pernah merasakan mengandung begitu ya. Pasti kita mengharapkan yang baik-baik dari kandungan tersebut, betul ya? Demikian Tuhan yang sudah menjadikan kita anaknya, Bapa kita, begitu ya. Jadi sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tidak ada yang mengenal kita jauh melebihi Tuhan mengenal kita. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya? Bahkan kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita seutuhnya. Kadang-kadang kita tidak punya kesadaran siapa saya, bahkan tidak mengerti siapa saya seutuhnya. Tetapi Tuhan mengenal kita. Next slide. Nah, Bapak Ibu, saya mengutip dari kata-kata John Calvin. Calvin mengatakan tanpa mengenal diri, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dan tanpa mengenal Tuhan, kita tidak mengenal diri kita. Setuju nggak dengan quote ini? Setuju ya? Semakin kita kenal diri kita, semakin kita sadar bahwa saya tidak bisa kalau nggak gendol Gusti. Lagu tadi ya. Menggendol, menggandalkan Tuhan, nempel ke Tuhan. Dengan menyadari keterbatasan kita,
kita kenal kebutuhan kita untuk gendol Gusti. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, apa yang kita sadari tentang diri kita? Semakin kenal gak siapa saya ini? Menyadari betapa tidak layaknya kita, betapa kotornya kita, berdosanya kita. Mungkin kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Justru dengan kita mengenal Tuhan, tidak bisa lagi menjadikan diri kita sebagai yang lebih daripada orang lain. Menjadi sombong. Justru semakin mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Justru menjadikan kita lebih humble di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan fokus untuk humble di hadapan Tuhan. Rendah diri, rendah hati untuk dibentuk dan Tuhan melihat hati kita. Next slide. Nah, Bapak Ibu, kebiasaan Bapak-Bapak ya, saya ulang lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau kita mengenal luka, ada berbagai jenis luka. Kemarin anak saya yang perempuan itu tangannya terluka, ibu-ibu ya. Ini anaknya saya bawa ya. Jadi ketika dia terluka itu, lukanya di luar, tampak besar dan terlihat. Luka ada yang disadari dan yang ada yang tidak sadari, betul ya? Kalau orang Chinese bilang amsyong, luka dalam ya. Kalau luka dalam kadang-kadang kita nggak tahu loh. Di dalam diri kita ada luka dalam. Ada luka yang disengaja, ada luka yang tidak disengaja. Terkadang kita tidak bermaksud melukai orang, tanpa sengaja kita melukai dia karena kelemahan kita. Nah Bapak Ibu, kebiasaan lagi saya Bapak Ibu kebiasaan ya, maaf karena saya kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, ibu-ibu sekali lagi ya. Ibu-ibu, penyebabnya biasanya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya kadang-kadang bukan orang jauh, tapi orang terdekat kita. Orang yang kita anggap signifikan justru menjadi orang yang melukai kita yang paling dalam. Betul ya? Di jalanan orang gak kenal, melukai kita. Biasanya bapernya berapa jam ibu-ibu? Ya paling sebentar doang ya. 1 jam udah lupa sama itu orang. Tetapi bila yang melukai kita orang terdekat, suami, anak, bisa kita mingkem berhari-hari mungkin ya. Mangkel gitu ya dengan mereka. Nah ketika kita ngomongin tentang luka, luka gak selalu harus karena sebuah peristiwa besar. Tapi juga bisa sebuah peristiwa yang besar. Luka itu bisa karena orang tua sakit, pasangan sakit, ada kematian, ada kemiskinan, kebangkrutan, ada musibah alam, perang, PHK. Bisa ada orang tua mungkin menggunakan narkoba, pasangan menggunakan narkoba. Ada pelaku kriminal dalam keluarga kita. Ada orang tua yang sibuk, yang tidak hadir dalam hidup kita. Itu melukai. Dan luka-luka itu kadang-kadang kita anggap tidak ada. Karena ini semua adalah hal-hal yang alami, betul ya? Alami. Kesannya bukan hal yang besar, itu hal normal. Contoh, kehilangan pekerjaan. Mungkin itu hal normal, tapi itu bisa melukai anak-anak. Kalau misalkan saya ngomongin tentang luka, ketika saya waktu kecil usia 5 SD, saya punya adik laki-laki baru lahir. Jadi kami 4 bersaudara, adik bungsu saya ini beda sama saya 10 tahun. Ketika saya belum belajar konseling, saya tidak pernah merasa itu suatu hal yang besar. Tapi kelahiran dia melukai saya. Mengapa terluka? Bayangkan saya udah umur 10 tahun, punya adik bayi 1 lahir. Mengganggu ekosistem ya ibu-ibu ya. Tiba-tiba ada dia yang lahir dan mama saya sangat overprotective melindungi dia. Gak boleh dekat-dekat, gak boleh pegang. Berasa tertolak karena tidak boleh mendekat. Berasal kekurangan kasih sayang karena mama memperhatikan dia yang paling kecil. Itu sebuah contoh kecil, hal biasa sehari-hari. Tetapi tanpa sadar melukai anak-anak. Melukai anak-anak yang mungkin terganggu dengan hadirnya penghuni baru di ekosistem tersebut. Itu sebuah contoh ya. Kemudian ada lagi hal traumatis. Kalau ini hal besar ibu-ibu. Hal trauma, buat setiap orang itu trauma berbeda-beda responnya. Ada orang yang mengalami bencana alam tidak trauma, ada. Ada orang untuk hal kecil dia bisa trauma. Contoh ya, ada orang misalnya hampir keserempet motor,
Dia bilang, aduh untung saya selamat, nggak trauma. Tapi mungkin ada orang yang trauma, takut jalan di pinggir jalan, jalan-jalan keluar begitu ya. Jadi setiap orang memiliki respon berbeda mengenai trauma. Nah untuk yang trauma ini nanti agak lebih panjang begitu ya. Boleh next slide. Nah ketika kita ngomongin soal data, saya mau ngomong data dengan cepat nih ibu-ibu ya. Mengapa kita ngomongin soal data? Karena data ini adalah penelitian untuk 1.495 responden di Sumatera Utara. Saya menemukan data ini sebagai perwakilan ya untuk melihat apakah cocok dengan kita. Menurut data kekerasan di Indonesia di Sumatera Utara tahun 2022, pelaku menurut usia adalah orang dewasa. Setuju nggak? Pelaku kebanyakan orang dewasa. Dan pelaku itu dikatakan berdasarkan hubungan yang nomor 1 ini yang orange ya, di sini ya. Suami atau istri. Lalu yang berikutnya yang nomor 2 yang hitam adalah orang tua. Pelaku kekerasan kebanyakan itu justru orang yang paling dekat dengan kita. Satu kamar, satu ranjang, satu rumah dengan kita. Ini adalah fakta gitu ya. Lalu berikutnya yang warna biru ya, lainnya gitu ya. Ada tetangga, ada pacar, ada rekan kerja, ada guru. Intinya dari hubungan ini orang asing atau orang kenal? Orang kenal. Jadi menurut penelitian itu justru pelaku paling sering adalah orang terdekat yang kita kenal. Lalu korban menurut usianya kebanyakan anak-anak. Sehingga kebanyakan luka-luka yang muncul terjadi justru saat kita masih kecil sampai usia remaja biasanya. Yang kita kumpulkan, kita simpan dan kita timbun gitu ya. Yang munculnya termanifestasi dalam banyak kejadian ketika kita sudah dewasa. Berikutnya. Data lain. Next slide. Nah kalau kita lihat di sini, berdasarkan kelaminnya, jenis kelamin banyak laki-laki pelakunya. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pelaku kekerasan. Bisa perempuan juga melakukan. Kemudian yang berikutnya kekerasan yang dialami korban. Yang paling besar fisik. Yang kedua adalah seksual. Yang ketiga adalah psikis. Berikutnya adalah penelantaran. Yang lain-lain itu lebih besar daripada eksploitasi dan trafficking. Penelantaran termasuk kekerasan. Psikis, secara kejiwaan kekerasan itu. Jadi kekerasan itu gak harus pukul-pukul, kekerasan yang langsung kelihatan secara fisik. Tetapi coba lihat dari data ini, ada juga kekerasan seksual. Kalau berhubungan dengan trauma, ini berhubungan semua ibu-ibu. Psikis, fisik, ataupun seksual, eksploitasi, trafficking maupun penelantaran menimbulkan luka-luka batin bagi kita. Mungkin ada sebagian dari kita tidak mengalami trauma besar. Tapi saya banyak melayani sebagai konselor, saya cukup sering mendapatkan kasus incest dalam keluarga. Itu kekerasan ya. Pelakunya papa pernah saya dapatkan kasus, pelakunya kokonya saya pernah dapatkan kasus gitu ya. Dan pelaku-pelaku ini serumah dengan mereka, menimbulkan luka buat mereka. Bahkan sampai mereka udah dewasa dan menjadi tua begitu ya. Next slide. Data juga menunjukkan kasus berdasarkan tempat yang paling banyak itu yang biru. Lokasinya di rumah tangga. Kemudian yang kedua yang warna hijau lain-lain. Yang berikutnya itu fasilitas umum. Yang birunya lebih gelap ya. Berikutnya sekolah. Yang terakhir tempat kerja. Tempat yang umum kita datangi, betul ya? Justru menjadi tempat bisa menimbulkan luka-luka bagi kita. Apalagi kalau bentuknya kekerasan. Kemudian korban berdasarkan tempat nomor 1 rumah tangga. Yang berikutnya lagi lain-lain. Lalu fasilitas umum dan sekolah gitu ya. Jadi kita melihat tempat ini tempat-tempat yang dimana kita berinteraksi rutin. Justru itulah tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan luka-luka bagi kita. Berikutnya. Nah data di Indonesia ya, tadi kita ngomong Sumatera Utara. Ini data di Indonesia, kekerasan paling tinggi di 2023-2024 ini justru seksual. Yang kedua psikis, yang ketiga fisik. Lalu ada kekerasan lainnya, ada
penelantaran. Jadi ini luka-luka yang sekarang ini lagi banyak muncul-muncul di ruang konseling saya juga, ibu-ibu ya. Jadi ini hal yang serius. Kemudian berdasarkan usia dan jenis kelamin, laki-laki juga bukan berarti aman dari kekerasan seksual. Mereka juga bisa mengalami. Anak laki, anak perempuan sekarang sama resikonya. Betul ya? Dan saya juga banyak mendapatkan kasus anak-anak laki-laki yang mengalami pelecehan, mengalami bully. Lukanya itu sama ibu-ibu seperti kita. Meskipun dia laki-laki, dia juga bisa merasakan luka-luka batin. Jangan dipikir luka batin yang baperan hanya boleh perempuan ya. Luka yang milik semua orang, perempuan, laki-laki bisa mengalami luka. Berikutnya. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai trauma. Ibu-ibu, jika Anda memiliki trauma, mungkin ada sebagian kita tidak berani menghadapi trauma tersebut. Dan itu wajar. Mengapa? Karena mungkin gak tahan untuk mengingat kembali peristiwa tersebut. Kita mengatakan sudah tutup buku, gak mau dibahas lagi. Tetapi yang namanya buku, satu buku itu kan utuh ya. Babnya itu tuh masih ada gak dalam buku itu? Masih ada. Dan kita gak mungkin menyobek buku itu, babnya kita cabut gitu ya. Rusak bukunya, betul ya? Tetapi bagaimana menyembuhkan luka tersebut? Bagaimana kalau trauma itu masih ada? Bagaimana menghadapi trauma itu? Kasus trauma itu kadang-kadang gak bisa selesai hanya dengan satu sesi seperti ini. Gak bisa selesai. Saya pernah menolong beberapa anak-anak remaja, pemuda yang mengalami trauma. Itu bisa pertemuannya sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau traumanya, lukanya dihasilkan dari orang yang paling dekat dengan mereka, yang paling mereka sayang. Nah, ketika trauma, ada ciri-ciri yang kita perlu kenali. Apabila ada flashback, ada terus-menerus ada mimpi ya, mimpi buruk, susah tidur, emosi yang dramatis, menghindari topik-topik tertentu, ada marah, cemas, depresi, ada isu medis yang serius, tidak bisa berfungsi dalam hidup mereka. Ya, fungsinya ada yang terganggu, misalnya fungsi kerjanya, fungsi relasinya, itu mengalami gangguan-gangguan, tidak bisa berfungsi dengan normal sehari-hari. Trauma perlu dibereskan supaya mereka bisa berfungsi kembali. Kadang-kadang trauma itu bisa membawa pada gangguan jiwa buat orang-orang tertentu. Trauma juga ada jenis-jenisnya. Ada trauma yang akut setelah peristiwa, misalnya mengalami kecelakaan motor, takut bawa motor lagi, itu trauma yang bentuknya akut. Ada yang kronis karena paparan yang berulang-ulang terjadi setiap hari. Misalnya KDRT. KDRT itu trauma, kekerasan yang rutin. Dikit-dikit pukul, sembuh luka dikit pukul, itu berulang-ulang. Ini bisa sampai membuat mereka berkepanjangan traumanya. Orang yang pernah perang juga begitu. Ada orang yang pernah dibully juga begitu. Posisinya itu selalu waspada setiap saat. Karena kenapa? Dia punya resiko mengalami kekerasan yang tidak bisa diprediksi. Ini luka ya yang harus ditolong. Kemudian trauma yang kompleks setelah paparan berbagai peristiwa traumatis. Jadi trauma tergantung juga intensitas dan bentuk yang terjadi dengan dia supaya bisa ditolong dengan lebih baik. Berikutnya. Nah, saya kasih sebuah video. Ini bagaimana trauma antar generasi bekerja. Dari nenek ke ibu, ke diri kita, lalu ke diri kita itu dibersihkan, diberi air bening gitu ya. Lalu diisi terus dengan air bersih sampai akhirnya airnya menjadi bening dan dituang kepada generasi berikutnya. Boleh diulang kembali videonya? Lihat ya videonya ya. Neneknya membawa trauma, air kotor. Dituang ke generasi berikutnya, turun-temurun. Dituang lagi ke generasi saya. Dibersihkan, dipulihkan di saya ini, begitu ya. Lihat sampai airnya menjadi bening, dialirkan air yang baru. Baru dituangkan ke generasi selanjutnya. Trauma sifatnya itu kayak kecap bango ibu-ibu. Dari generasi ke generasi. Kalau kecap kan udah pasti ya, kalau emak kita pakai kecap apa kita ikut ya. Karena udah biasa pakai kecap yang sama.
Di rumah saya kecap juhi ya. Kalau udah pakai kecap juhi, mama saya selalu bilang nasi goreng pakai kecap lain gak enak gitu ya. Jadi dia turunkan temurun-temurun itu gaya masaknya, bahan-bahannya, pemilihannya bagaimana. Kita mencontoh dari nenek mama kita. Saya kasih gambar strong woman ya. Saya dibesarkan dari perempuan-perempuan Spartan. Tahu gak Spartan? Kalau di Yunani itu ada yang perang itu ya. Atau cewek-cewek Amazon tahu? Iya, cewek-cewek Amazon lebih terkenal ya. Jadi dibesarkan dengan budaya cewek-cewek kuat. Jadi nenek buyut saya itu perempuan yang tangguh. Dia mendidik nenek saya sebagai anak pertama, perempuan tangguh. Karena kakek saya itu meninggal di saat dia masih sangat muda. Jadi dia menjanda membesarkan anak 6. Dan dia membesarkan anak perempuan-perempuannya itu tangguh. Jadi cewek-cewek itu ada 4, lakinya 2. Ini 4-nya itu tangguh-tangguh. Mama saya anak pertama. Jadi nenek saya dibesarkan sebagai yang pertama. Mama saya yang pertama, punya saya anak pertama. Dan dia membesarkan saya dengan kalimat, gue dulu bisa sendiri. Lu harus bisa sendiri. Kita sering dibesarkan dengan sebuah kalimat sederhana ya. Kalau gue bisa, lu bisa. Kalau gue kuat, lu harus kuat. Nenek gue bisa, lu pasti bisa. Itu kalimat sederhana. Bukan luka ya sebetulnya ya. Tapi sebuah kepercayaan bahwa perempuan kuat itu lebih hebat. Perempuan kuat itu gak perlu bantuan orang lain. Saya bisa sendiri. Ketika tuntutan seperti itu, akhirnya ke diri sendiri bagaimana ibu-ibu? Keras ya. Ke diri sendiri itu keras. Makanya ibu-ibu mau kata sakit apa juga tetap bangun, tetap kerja. Betul ya? Kalau bapak-bapak aduh gue pusing nih, gak bisa bangun. Kita yang mesti ngeladenin gitu ya. Kalau ibu-ibu enggak. Karena dituntut kuat. Keras ke dirinya sendiri. Ketika dulu sebelum saya belajar konseling, saya tidak pernah tahu efek samping dari ajaran turun-temurun menjadi perempuan yang kuat. Dulu saya selalu bilang saya itu harus kuat. Itu saya suka ya dengan film Wonder Woman gitu ya. Dengan film Sina, tahu gak Sina ya? Princess Warrior, zaman jadul banget kelihatan tuanya gitu ya. Tapi itu prinsipnya, kenapa harus menjadi orang lemah? Apalagi saya orangnya sangat logis ibu-ibu. Saya jarang sekali menangis. Karena buat saya menangis sama dengan lemah. Itu mindset yang ditanamkan, nilai-nilai yang ditanamkan turun-temurun. Bukan sebuah trauma. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu keras kepada diri sendiri. Bahkan tidak kasihan kepada diri sendiri. Bahkan ketika punya anak, ketika saya menyadari saya punya kecenderungan seperti itu. Saya belajar mengatakan anak saya bukan saya. Dan saya gak bisa tuntut dia harus sama seperti saya. Apakah kadang-kadang keluar kalimat-kalimat tersebut yang turun-temurun itu keluar. Tanpa sadar saya juga bisa katakan, gue aja dulu bisa, masa lu gak bisa gitu ya. Bisa mengatakan begitu kepada dia. Dia datang ikut gitu ya. Dia tahu saya bisa seperti itu. Karena tuntutan, didikan, pola asuh tanpa sadar membentuk kita. Yang positif jadi positif, yang negatif jadi negatif. Apalagi kalau diturunkan turun-temurun semakin kuat kita pegang, semakin parah kadang-kadang di tangan kita. Oleh karena itu air bersih itu perlu dibersihkan, mengalir melalui diri kita. Dan air hidup itu siapa ibu-ibu? Tuhan Yesus. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada air sumber manapun yang bisa membersihkan selain kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat banyak apabila nenek moyang kita, nenek kita, orang tua kita berbuat banyak dosa kepada kita. Betul ya? Tidak bisa tunjuk kepada mereka, salah kamu. Tetapi pada hari ini tentang saya pribadi, menunjuknya kepada diri saya. Apa yang bisa saya ubah agar generasi berikutnya menjadi lebih baik. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi siapa yang perlu berubah? Saya nggak dengar. Siapa yang perlu berubah? Ya, siapa yang harus berubah? Yang perlu berubah? Ya, baik. Kesadaran yang baik. Yang perlu berubah adalah saya.
Next slide. Siapa yang bisa mengubah? Saya tanya sekali lagi ya. Siapa yang bisa mengubah? Ada perpecahan suara di sini ya. Satu mengatakan Tuhan Yesus, yang lain mengatakan saya. Iya, saya dibantu Tuhan Yesus. 100 Ibu Hera. Ibu-ibu, yang bisa mengubah kita adalah Tuhan. Karena Roh Kudus yang mempertobatkan. Bukan tanggung jawab saya sebagai konselor mengubah Anda. Ketika saya sebagai konselor, ada yang datang konseling kepada saya dan mengatakan, Ibu, tolong ubah anak saya. Tolong ubah suami saya. Saya selalu jawab, saya bukan Roh Kudus, Bu. Jadi saya tidak bisa mengubah anak dan suami ibu. Tetapi melalui bantuan Tuhan yang mengubah kita, kita bisa mengubah keluarga kita, bisa mengubah suami kita. Ketika ngomongin mengubah, ada tanggung jawab manusia yang bermain di dalamnya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Saya ulang sekali lagi, tanggung jawab siapa? Iya, tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab anak saya, bukan tanggung jawab orang lain. Tapi saya yang diubah. Next slide. Are you ready? Kurang dengar suaranya. Ready ibu-ibu? Betul. Karena Tuhan tidak bisa mengubah kita bila kita tidak siap untuk diubah. Banyak orang konseling datang ke ruang konseling dengan kalimat, Ibu, ubahlah pasangan saya, ubahlah anak saya. Itu artinya dia tidak siap berubah. Maka ketika datang ke gereja dapat firman. Firman itu untuk siapa? Untuk saya. Firman itu untuk mengubah saya, bukan untuk mengubah orang lain. Tetapi makanya kan di Alkitab dikatakan ya, suami-suami yang mengenal Kristus, jadi mengenal Kristus melalui kamu. Dari istri-istri ini. Anak-anak dimenangkan oleh ibunya. Karena kita paling banyak bertemu dengan anak-anak. Adam jatuh karena perempuan. Jadi perempuan itu signifikan sekali fungsinya dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Berikutnya. Jadi putus rantai yang membelenggu kita. Setuju nggak ibu-ibu? Saya tidak dengar suara ibu-ibu. Setuju ibu-ibu? Rantai ini perlu kita lepaskan. Karena ketika kita melihat kemarin Jumat Agung, kebangkitan Kristus, dosa belenggunya sudah Tuhan lepaskan. Tetapi ada rantai-rantai yang masih membelenggu kita. Terkadang kita susah untuk melepaskannya. Sehingga kita perlu hari ini menyadari, apa sih rantai yang masih mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga kita tidak memiliki sukacita di dalam Tuhan. Berikutnya. Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalau ibu-ibu lihat di Alkitab, ada kisah Tamar, ada kisah Rahab, ada kisah Batsheba, ada banyak kisah perempuan di dalam Alkitab. Betul ya? Dan dua nama yang saya sebutkan tadi ada dalam silsilah Yesus. Perempuan-perempuan yang dilukiskan sebagai perempuan yang tidak baik, tetapi Tuhan pakai dalam silsilahnya. Betul ya? Tuhan tutup gak kisah itu? Diumpetin, jangan ketahuan ya. Kalau kita kan orang Indonesia, kalau kawin kan tahu bibit bebet bobot ya. Kita kan sembunyikan fakta ya. Kalau bisa mertua taunya yang bagus-bagus tentang kita, betul ya? Besan tahu yang bagus-bagus tentang kita. Tetapi dalam silsilah Yesus, ada banyak perempuan yang dilukiskan bukan perempuan baik-baik. Mengapa bab itu tidak disobek saja? Kenapa masih ada dalam kisah penebusan? Dan perempuan-perempuan itu perempuan kafir, betul ya? Tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena kita melihat di dalam Kristus, ketika mereka menjadi umat Allah, mereka berbeda, meninggalkan yang lama, yang baru sudah datang. Sehingga tidak lagi diingat-ingat kesalahan kita. Betul nggak? Penebusan Tuhan itu sudah selesai dan tidak mengingat-ingat kembali. Berikutnya. Nah, ibu-ibu, masa lalu kita ada hubungannya dengan masa sekarang? Ada hubungan nggak?
Ada. Masa lalu kita akan terus punya hubungan dengan masa sekarang dan masa depan jika kita tidak putus hubungan dengan masa lalu. Masa lalu itu akan terus mengganggu kita jika kita tidak menghentikan tadi proses trauma intergenerasi. Masa lalu kita akan jadi masalah di hari ini dan masa depan jika tidak kita bereskan. Lalu bagaimana membereskannya? Next slide. Bermula dari masa kecil. Ibu-ibu lahirnya dari mana? Dari di bawah burung bangau gitu datang? Enggak ya? Enggak dari batu kayak Sunggokong ya. Kita lahir dari orang tua, betul ya? Dari kandungan sebetulnya bayi bisa menyerap semua emosi dari mamanya. Kadang-kadang ada anak-anak yang menyerap ketika dalam kandungan mamanya menolak dia. Ada beberapa remaja, pemudi yang saya layani, mereka hasil dari MBA gitu ya. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi mereka cerita, ibu saya itu tidak diinginkan oleh orang tua saya. Lahir dari kecelakaan, tidak tahu siapa bapak saya. Luka itu masih ada nggak? Masih ada. Jadi hari ini PR-nya adalah kenali dari Anda lahir, dari dalam kandungan lebih baik. Kalau orang tua bercerita tentang kisah kehamilan itu. Ketika saya masih kecil, saya tuh harusnya punya koko. Di atas saya ada koko harusnya ya. Koko saya itu meninggal ketika di 9 bulan mama saya kesandung. Lagi hamil ya, lagi hamil tuh kesandung. Jadi plasentanya lepas. Bayi itu mati dalam kandungan. Ketika mama saya melahirkan dia, keluarnya sudah tidak ada nyawanya. Dan dia tuh cerita tentang ini tanpa bermaksud melukai saya ya. Tapi dia cerita, ketika hamil kamu saya senang. Tetapi sayangnya lahir perempuan. Kalimat itu buat saya anak-anak gak ada apa-apanya, betul ya? Kan sebuah cerita. Dan orang tua suka cerita seperti itu ya, dengan entengnya. Lalu mama saya juga cerita, adik saya yang ketiga itu dulu dia gak mau punya anak banyak-banyak. Hampir diaborsi. Dia cerita dengan enteng sebagai seorang mama. Tetapi buat sebagian orang itu melukai ibu-ibu. Mungkin ada yang merasa tertolak, tidak diinginkan. Ada yang merasa tidak dikasihi karena dia perempuan. Dan lain sebagainya. Itu sebuah contoh. Ketika saya mendalami kisah kelahiran saya mulai memahami. Ada perasaan kenapa ya saya tidak pernah mengerti, tidak nyaman dengan mama. Zaman dulu ya, ketika saya belum konseling, sama mama itu kayak ciong. Tahu ciong ya? Orang Chinese itu ciong itu sionya gak cocok. Jadi mama saya selalu bilang, lu sama gue tuh ciong ya, sio kita gak cocok. Jadi kalau lihat lu tuh rasanya gue sebel, kesel gitu ya. Sering sekali ngomong seperti itu, kata-kata yang keluar. Jadi saya merasa ya itu, saya anak nakal, ciong, gak cocok dengan mama papa. Nah hal-hal ini masuk secara tidak sadar. Mengganggu gak relasi orang tua dengan anak? Mengganggu. Tetapi ketika saya konseling, saya belajar, menyadari bahwa kejadian saya ini unik, saya bisa memandang berbeda relasi saya dengan papa mama saya. Sekarang kalau bertemu dengan mereka itu tidak ada rasa marah, tidak ada rasa pahit. Karena tadi ya, saya mengenal engkau sejak dalam kandung ibumu. Jadi perspektif saya jadi berbeda ibu-ibu, memaknainya dengan berbeda. Ini sebuah contoh mengenai childhood kita ya. Next slide. Nah pada bagian ini ibu-ibu, yang perlu kita sadari adalah self-awareness. Saya sadar secara pribadi dan saya stop pola itu, jangan saya ulang lagi. Setiap fase kehidupan pertumbuhan kita, ada kasus-kasus yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Masa lalu kita sebagai orang Kristen sudah ditebus oleh Kristus. Masa sekarang juga sudah ya, masa depan juga sudah sampai kekekalan. Tetapi fase kita ini gak stop, bener gak? Selama masih hidup di dunia ini, bisa gak kita terluka lagi? Sangat bisa. Apalagi dalam keberdosaan manusia, setiap fase ini ada PR-nya sendiri-sendiri. Setiap fase tidak bisa berulang, betul ya? Sekarang udah masuk di fase saya udah 40-an ibu-ibu. Gak mungkin dong saya mundur masuk ke fase saya remaja lagi kan, gak bisa ya?
Tapi bisa nggak kita meninjau masa lalu kita? Bisa? Bisa ya. Nah itu nanti akan memulihkan kita. Nah saya ajarkan step by stepnya ya. Next slide. Nah ibu-ibu dalam kehidupan manusia kita nggak lepas dari 3 bagian ini. Yang pertama adalah secara biologis, secara sosial, dan secara psikologis. Setiap kita itu dipengaruhi oleh faktor biologis fisik kita, betul ya? Ada orang yang dilahirkan dengan rambut keriting, ada yang hidungnya secukupnya, saya termasuk yang secukupnya gitu ya. Ada yang hidungnya mancung, rambutnya ada yang panjang keriting, ada yang panjang lurus. Ada yang kulitnya kinclong, ada yang kulitnya lebih gelap. Biologis mempengaruhi enggak dalam kita punya luka-luka? Pengaruh. Contoh ya, waktu saya kecil, saya hidung yang secukupnya ini suka dibahas ibu-ibu. Tapi saya untung gak pengen oplas ya. Suka dibahas jadi ledekan-ledekan. Kadang-kadang itu melukai kita. Hal biologis. Ada orang yang lahir dengan kecacatan fisik tanpa bermaksud merendahkan mereka. Mereka minder karena lingkungan sosial mungkin membuli mereka. Luka bisa karena faktor biologis dan kesukuan kita. Ada orang yang kawin campur, anaknya kayak bule, dipanggil si bule, si bule, si bule. Padahal itu mungkin pujian, tapi buat si anak sebagai pembulian. Contoh ya, itu faktor biologis. Sehingga ketika sebagai seorang manusia, kita perlu membedah diri kita dalam aspek biologis dulu untuk mengenali luka-luka yang muncul karena kesukuan kita, karena warna kulit kita, karena fisik kita. Makanya zaman now orang ada yang sensitif di body shaming ya. Karena itu kadang-kadang dari kecil hal-hal yang luka yang belum beres. Sehingga kalau dibahas di bagian tubuh tertentu, dia naik darah atau sensitif. Yang kedua, dalam hal sosial, konteks ekonomi sosial mempengaruhi, lingkungan budaya dibesarkan mempengaruhi. Kami sebagai konselor selalu tanya, suku apa, dari mana asalnya. Itu mempengaruhi proses pembentukan dia, pola asuh dia. Orang Chinese budayanya beda dengan Jawa, beda dengan budaya Batak. Lalu ada juga masalah isu keluarga, pekerjaan orang tua, ketidakstabilan ekonomi. Itu mempengaruhi kita punya rasa percaya diri kadang-kadang. Bisa menimbulkan luka-luka. Apabila misalnya kita dianggap miskin, dihina keluarga, itu luka loh. Itu bisa menjadi PR yang untuk kita kenali. Psikologis, secara psikologis itu mempengaruhi yang tadi saya sebutin semua ya. Biologis, dihina fisik mempengaruhi psikologis. Secara sosial dihina masuk ke unsur psikologis di dalam dirinya. Sehingga kita perlu mengenali emosi-emosi yang bermain, pikiran-pikiran yang muncul. Supaya kita lebih peka luka kita di mana. Ciri-ciri luka adalah ketika dipencet sakit ya, betul ya? Sama. Ketika suatu peristiwa muncul, dikatain orang muncul, kata-kata yang muncul, kita sakit, itu ibarat sebuah luka yang ditekan, kecolek. Makanya kita menjadi sensitif. Kenali dari sana dulu untuk membahas tentang luka. Berikutnya. Nah ini diperdalam ya. Dan teman-teman ibu-ibu gak boleh lupa ada natur dosa kita. Betul ya? Natur dosa bermain di dalamnya. Ada unsur keberdosaan kita yang melibatkan area-area ini. Sehingga bisa membuat orang-orang mengalami mental health issue. Mempengaruhi trauma, masalah dalam relasi keluarga, temperamennya ampun-ampun deh pemarah, judes banget gitu ya. Itu pengaruh. Ada unsur dosa ditambah unsur biologis, sosial dan psikologis di dalamnya. Maka pelan-pelan dikenali. Berikutnya. Next slide. Nah pada bagian ini ibu-ibu, ini setiap fase hidup kita, dari kita bayi, usia TK, ya usia sekolah playgroup sama TK, usia sekolah dasar, remaja, usia dewasa muda, parubaya seperti sekarang ini atau sudah tua begitu ya. Setiap fase tahapan hidup kita ada bagiannya masing-masing. Biasanya luka-luka itu muncul ketika masih kanak-kanak karena kita dibesarkan dalam lingkungan tidak aman, tidak ada rasa percaya dengan orang tua. Padahal lingkungan pertama yang punya rasa aman dari mana? Dari keluarga. Tapi kalau keluarganya dysfunction, tidak berfungsi dengan baik, luka pertama, tidak aman pertama, tidak percaya pertama datangnya dari orang tua. Oleh karena itu jika mereka besar menjadi orang yang ragu, punya rasa malu, minder, merasa apa-apa salah, gak punya keterampilan khusus, gak kompeten. Saya merasa saya tidak tahu identitas saya siapa.
Saya tidak kenal diri saya siapa. Banyak merasa minder, kekurangan, tidak percaya diri. Jadi orang yang tumbuh dengan lingkungan yang tidak memberikan rasa aman, nggak akan tumbuh menjadi orang yang baik secara pengenalan diri dan percaya dirinya. Dan itu mempengaruhi terus ke hubungan berikutnya, ke relasinya. Ke setiap orang sampai tuanya nanti ketika dia meninggal, mulutnya kasar, jahat sekali untuk kata-katanya. Penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Sekarang usia Anda di mana? Mungkin di sekitar sini, mungkin di sini. Mau tuanya bagaimana? Penuh integrity, woman of integritas ya di sini ya, woman of integrity ya. Penuh integrity atau penuh despair. Banyak caci maki. Bukan perempuan yang memberikan wisdom untuk generasi berikutnya, tetapi penuh kutukan dan makian. Kalau Anda tidak putus di area-area ini, maka akan Anda teruskan sampai nanti Tuhan panggil kembali. Maka yang berubah siapa? Saya. Yang memutus adalah saya. Next slide. Nah, ibu-ibu, ketika kita ngomongin tentang berubah, awareness itu harus ada yang namanya congruence. Orang sehat adalah orang yang congruence. Congruence adalah apa yang saya pikir, apa yang saya rasakan, apa yang saya katakan itu sama. Itu namanya congruence. Konteksnya sama dengan apa yang saya maksud, orang itu terimanya juga sama. Itu namanya congruence. Misalkan orang yang dibesarkan oleh papa mama, yang pengen disayang mamanya, dia menjadi good girl ya. Misal mamanya nanya, Dede suka gak baju ini? Misalkan dia gak suka nih. Dia bilang, suka kok ma, aku senang mama beliin. Padahal dia gak suka. Tapi supaya mamanya terima dia selalu mengucapkan kata-kata yang enak didengar oleh mamanya. Kalau orang zaman now bilangnya people pleaser. Ketika dia besar, dia akan tumbuh jadi orang yang supaya diterima oleh temannya, dia akan lakukan apa yang orang mau. Dan dia menjadi orang yang mengalah. Bagus gak mengalah? Tergantung, ya kan tergantung. Mengalah artinya apa? Kalau mengalah untuk hal yang baik, itu baik. Ada kadang-kadang orang mengalah menghindari konflik. Ada orang mengalah supaya diterima, disayang orang-orang. Kenali ya ibu-ibu ya, itu adalah isu kita. Karena ketika kita belajar congruence, saya bisa mengatakan dengan baik. Di sini ya kalimatnya. Kalimatnya itu adalah belajar mengungkapkan ke diri sendiri dulu ya. Contoh ya, saya merasa takut, saya berpikir saya harus selalu kuat. Air mata artinya lemah. Itu contoh ya, membuat congruence yang saya rasakan, yang saya pikirkan sejalan. Itu yang sehat. Tetapi kalau orang yang gak congruence, dia akan mengatakan saya takut. Tapi saya harus kuat. Dan dia mengabaikan perasaan takut itu dengan bilang gak boleh takut. Nah itu namanya gak congruence. Dalam dirinya aja gak linear, gak konsisten. Maka ketika kita mau pulih, kita perlu belajar untuk congruence dengan diri kita dulu. Congruence ke orang lain misalnya, kepada pasangan ya. Contoh, kamu suka soto gak? Padahal gak suka ya, tapi selama ini terbiasa menyenangkan dia. Kita bisa mengganti dengan kalimat, saya pergi makan bersama kamu, saya senang. Tapi hari ini saya memilih yang lain, bukan soto. Boleh gak ngomong gitu? Boleh. Kalimat tetap baik, gak menyakiti dia, tapi menjalankan yang kongruen dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Belajar menjadi kongruen itu akan membuat pasangan kita shock. Karena dia kita berubah. Tapi itu adalah belajar menjadi tumbuh lebih sehat. Itu cara-caranya. Contoh ya, itu contohnya. Nah ketika kita ngomongin tentang itu ibu-ibu, berhubungan dengan iceberg ini. Karena di dalam diri kita ada namanya inner world ya. Inner world itu yang di dalam air. Segini banyak. 3/4 bagian di dalam air. Hanya 1/4 yang di permukaan yang kelihatan. Banyak dari kita mengabaikan yang 3/4 bagian ini. Menganggap gak ada. Padahal kita punya perasaan, badan kita memiliki reaksi, kita punya pikiran-pikiran tertentu, punya nilai-nilai tertentu, kepercayaan tertentu. Ini semua ekspektasi-ekspektasi yang ada
perlu kita selami supaya menemukan yang paling bawah. Siapa saya sebetulnya? Ya, itu cara mengenali diri. Karena kebanyakan dari kita tidak mengenal diri kita. Kita ini hasil diktean orang tua kadang-kadang. Misalnya, kamu lebih bagus rambutnya dikeriting. Padahal kita gak suka keriting. Tapi karena mama suruh keriting, kita keriting. Ada gak yang begitu? Ada. Ada beberapa klien saya, dia gak bisa ngomong no kepada mamanya. Sehingga dari kecil TK sampai kuliah, semua diktean mamanya. Gak ada pilihan apapun dalam hidupnya dia. Nah ibu-ibu, jangan seperti itu ya ke anak-anak. Nanti tanpa sadar kita melukai mereka. Dia kehilangan dirinya sendiri. Karena kita banyak mendikte hidup anak kita. Jadi biarkan dia menemukan siapa saya. Apa yang saya suka, apa yang saya gak suka, apa yang saya harapkan. Ini semua harus dia selami. Supaya dia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Kita orang tua hanya memberikan arahan. Gitu ya. Bukan maksa ya, beda. Berikutnya. Nah, bagaimana untuk memulihkan luka batin? Saat kita sudah dewasa seperti ini, luka batin dipulihkan dengan reparenting. Kita menjadi orang dewasa yang memberikan pertolongan kepada sisi dalam diri kita yang terluka saat kita anak-anak. Jadi reparenting ini proses healing, proses personal growth, ada pertumbuhan pribadi yang menemukan emosi-emosi yang terpendam, yang dulu tidak terpenuhi, sekarang kita penuhi. Dari kebutuhan yang gak dapat waktu kita kecil. Kita cari apa itu kebutuhan yang kita pengen. Contoh, saya itu bahasa kasihnya act of service. Saya suka melayani, saya suka bantu-bantu. Kalau orang bilang pembantu umum ya. Jadi semuanya saya senang kerjakan bantu-bantu gitu ya. Tetapi bahasa kasih saya bukan bentuknya sentuhan fisik. Karena dari kecil papa mama bukan orang yang sentuhan fisik ke saya. Saya kalau disentuh itu sangat risih, gak terbiasa. Padahal pengen gak disentuh? Pengen. Kadang-kadang pengen disayang, pengen dirangkul. Dan kadang-kadang kita bisa bilang, ayo peluk aku. Kita bisa minta. Nah, unmet needs, kebutuhan yang tidak terpenuhi, kalau kita congruence, kita boleh minta ya. Kan congruence, saya pengen deh dipeluk dia. Saya kangen sama dia. Kita bisa bilang, saya udah lama gak ketemu kamu. Saya kangen. Boleh saya peluk kamu? Itu congruence. Kalau yang gak congruence, halah buat apa sih peluk-peluk? Gak pengen gitu ya, nadanya sinis tapi pengen dipeluk. Nah emak-emak biasa yang mana? Yang nomor 2 ya, emak-emak gitu ya. Nah, apa sih gitu ya, sok-sok jual mahal ya. Pengen sebetulnya. Nah sekarang jangan jual mahal ya, katakan aja peluk dong mama pengen dipeluk. Gitu ya. Ya ibu coba ya ibu-ibu ya, nanti bapaknya pulang stres ya, istrinya berubah ya. Nah berikutnya, bagaimana melakukan ini? Kita akan lakukan reparenting, boleh nggak? Yang balik reparenting nggak apa-apa? Reparenting itu tadi slide berikutnya. Nah ketika reparenting ini kita perlu sadar bahwa orang tua kita rusak dalam dosa ya, betul ya? Kalau orang zaman now bilangnya toxic parents gitu ya, orang tua toxic katanya. Tapi perlu sadar bahwa orang tua itu terbatas dengan segala natur dosanya, kita bisa gagal sebagai orang tua nggak sengaja. Oleh karena itu keberdosaan ini kita perlu sadari apakah ini dampaknya besar. Ada dosa yang dampaknya besar, abusive ya, ada yang orang tua MBA, aborsi, cerai, perselingkuhan, itu ada dampak buat kita. Tapi kalau dalam keluarga reguler biasanya dampaknya nggak terlalu banyak damage-nya. Tapi kalau orang tuanya yang kondisinya seperti ini, banyak kasus-kasus besar, damage ke anak besar. Gitu ya, jadi pemulihannya beda begitu. Dan kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ibu-ibu, reparenting bukan inisiatif manusia, betul? Siapa yang suruh panggil Bapak? Tuhan sendiri. Ketika Tuhan bilang, Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Orang Kristen memanggil Tuhannya dengan Bapa. Sehingga reparenting yang paling dasar datangnya dari Tuhan untuk memulihkan kita. Makanya gendol Gusti, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya, betul ya? Kita bisa terima diri kita apa adanya enggak? Belum tentu bisa. Oleh karena itu saat reparenting, kita perlu melakukan yang Tuhan lakukan kepada kita. Menerima segala kelemahan kita, menerima dosa masa lalu kita, menerima orang tua kita dengan keberdosaannya, dan Tuhan Allah Bapa kita yang menerima kita,
yang menjadi Bapa memulihkan kita. Ini akan memulihkan kita nih ibu-ibu, memulihkan. Ini step pertama. Berikutnya, step kedua adalah revisit. Mengunjungi kembali memori tersebut. Berani mengunjungi? Belum tentu. Karena ada memori-memori yang sakit. Sehingga kadang-kadang kita membutuhkan konseling, dibantu oleh konselor. Kalau boleh ibu-ibu cari konselor Kristen. Ada banyak orang melakukan kunjungan ke hipnoterapi. Di kampus saya kampus teologi ya. Hipnoterapi mereka kontra. Jadi mereka punya pertimbangan jangan menggunakan hal-hal seperti itu karena kita melakukan hal yang beresiko. Bisa dihipnotis masukin nilai-nilai yang gak baik begitu ya. Karena hipnoterapi. Sehingga mereka menyarankan lebih baik lakukan bersama Tuhan dengan kesadaran tanggung jawab dosa kita apa diakui dengan sadar. Bukan masuk ke dalam terapi-terapi yang menggunakan hipnoterapi. Sehingga ketika melakukan konseling, bisa psikoterapi, art terapi, play terapi, melakukan journaling, ada pastoral care, support group, ada grup terapi, family terapi, couple terapi. Beda-beda terapinya. Nah CK7 memiliki konseling, ada beberapa konselor yang sudah belajar. Bisa menolong lewat jalur konseling atau pastoral care. Ya, ini salah satu cara memulihkan, mengunjungi rasa sakit itu. Dengan bantuan profesional. Karena kadang-kadang tidak bisa sendiri gitu ya. Berikutnya, melakukan yang namanya renew. Kita percaya Tuhan yang menolong kita. Percaya adalah dasar dari semua relasi. Setuju nggak? Pernikahan didasarkan percaya. Pernikahan itu kalau udah nggak percaya susah sekali bangunnya. Relasi dengan orang tua, dengan anak ada rasa percaya, bergantung kepada orang tua. Sehingga dalam relasi dengan Tuhan juga percaya. Kita percaya menggendol Tuhan gak akan rontok, betul ya? Maka Tuhan bilang, sayalah pokok anggur. Ya, menempellah kepada pokok anggur. Karena ketika melalui Tuhan kita belajar serupa Yesus. Ketika belajar serupa Yesus kita belajar dari kemanusiaan dia, betul ya? Dia adalah manusia, tapi dia juga Allah 100%. Dia manusia bisa nangis, bisa marah, bisa capek. Bisa lelah dan ingin istirahat. Ketika dia berdoa di Getsemani, dia takut. Dan dia mengatakan, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu dariku. Ketika dia berdoa kepada Bapaknya, dia apa adanya. Manusia yang takut. Oleh karena itu dia merasakan seperti manusia, kita bisa melihat dia dengan konkret teladannya. Nah, Roh Kudus yang mampukan, ibu-ibu. Karena di dalam Tuhan Yesus kita dikasih pengampunan, dikasih kemampuan, ada Roh Kudus yang menolong. Lalu yang terakhir adalah Allah itu Allah Immanuel, Allah beserta kita. Itu janjinya ya. Berikutnya. Nah ini dibaca aja ya, ini bahwa sebagai orang yang baru di dalam Kristus kita diciptakan serupa dia ya. Jadi dalam dia serupa dengan Kristus. Berikutnya. Saya mungkin gak perlu ulang-ulang ini ya. Karya salib kita sudah tahu. Ketika Tuhan mengampuni diri kita, belajarlah mengampuni orang tua. Belajarlah mengampuni orang yang melukai kita. Tuhan mengasihi kita, maka belajarlah untuk mengasihi orang tuamu. Mengasihi orang lain yang mungkin melukai kita. Itu gak gampang, betul ya? Karena ada setiap tindakan mereka ada konsekuensi buat kita yang melukai kita. Dan ini gak gampang melakukannya. Berikutnya, dan soal mengampuni ibu-ibu. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Sudah ampuni gak akan amnesia. Tetap ingat peristiwa tersebut. Kadang peristiwa itu bisa tetap menitikkan air mata. Tapi ciri-ciri mengampuni adalah sudah tidak ada rasa marah, tidak ada rasa pahit ketika kita mengingatnya. Mengampuni itu adalah proses yang tidak mudah. Kecuali kita mengandalkan Tuhan. Dan mengampuni itu nggak harus rekonsiliasi selalu, nggak perlu, nggak selalu perlu ya. Contoh ya, rekonsiliasi dengan pemerkosa belum tentu bisa loh ibu-ibu. Jangan mengatakan kamu harus mengampuni, rekonsiliasi dengan orang itu belum tentu perlu bangun kembali relasi dengan orang tersebut. Kemudian ketika kita melakukan pengampunan, kita perlu memiliki batasan yang sehat. Artinya apa?
Jangan seperti orang bodoh yang mengulangi kesalahan yang sama di lubang yang sama. Makanya Alkitab mengatakan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi jangan sampai kita baik tapi dibodoh-bodohi terus. Boleh kita untuk mengatakan no, tidak. Saya tidak bersedia diperlakukan seperti itu. Jadi jangan ya Bu ya, mengulangi hal yang sama berulang-ulang. Slide berikutnya. Ingat caranya Yesus. Kalau sudah nonton film Last Supper mungkin pernah nonton, ketika Yudas melakukan kesalahan, dia menggunakan caranya sendiri. Ketika iblis menuduh kita untuk segala masa lalu kita, segala dosa kita. Ingat cara Yesus menghampiri para murid. Ia yang merekonsiliasi, ia yang memaafkan terlebih dahulu. Anak-anak murid itu menerima pengampunan, kasih dari Tuhan. Jadi caranya Tuhan tuh berbeda menghadapi kita. Kalau kita yang datang ke dia kadang kita malu ya. Ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan kamu tidak layak. Tapi dengan cara Tuhan, caranya berbeda. Slide berikutnya. Reframing. Bingkai foto yang ini sudah jelek ya. Foto ini sudah diberikan bingkai yang baru. Sebuah bingkai yang baru mengubah gak foto ini? Isinya sama gak? Sama, gak berubah ya orangnya. Tapi bingkainya lebih bagus, fotonya dibagusin. Itulah kita. Image of God. Image-nya diperbaiki. Masih sama anak itu. Tapi diberikan bingkai yang berbeda, yang baru. Next slide. Bingkai ini artinya menulis kisah-kisah kita, ibu-ibu. Nanti kalau pulang sampai di rumah, tulislah sebuah kisah yang kalian ingat. Dari kecil, lahir, kapanpun fase itu, berikan bingkai yang baru dalam karya penebusan Kristus. Tapi bukan berarti kita merasionalisasi untuk bypass semua karena rencana Tuhan. Tidak. Nggak apa-apa menangisi, menulis sambil menangisi, mengatakan yang ingin kita katakan. Ingin maki boleh nggak? Boleh. Saya pernah menolong beberapa anak trauma yang mengalami pemerkosaan, incest dari keluarga. Dia boleh memaki orang tua itu dalam tulisannya ya. Jangan maki-maki di depan orang tuanya. Ketika tulisannya itu ditulis apa adanya, makilah orang tua itu. Katakan kamu marah, kamu tidak suka, kamu kecewa. Tapi setelah kamu menangis itu, kita kembalikan kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan, ini masa lalu saya, orang tua saya. Kalau itu bentuknya pertobatan, lakukan pertobatan. Kalau itu berhubungan dengan dosa kita, akui di hadapan Tuhan dosa-dosa itu. Dan terkadang ibu-ibu, salib itu Tuhan tidak angkat dan tetap harus kita pikul. Jadi artinya apa? Berjalan bersama luka itu. Kadang-kadang luka itu meninggalkan torehan yang ada bekasnya. Saya habis sesar ya, luka sesar itu masih sisa ibu-ibu ya. Kadang-kadang kalau bersin masih kaku perut saya. Kadang-kadang gak bisa dipulihkan seperti orang normal. Tapi bisa dilakukan berjalan bersama luka itu. Dan luka itu sudah tidak menyakiti kita lagi. Gitu ya. Next slide. Nah ini PR juga ibu-ibu ya. Nanti buat surat di rumah. Tulis sorry letter dan thank you letter. Artinya apa? Kadang-kadang kita juga melukai diri kita dengan ekspektasi-ekspektasi. Sorry letter ini bisa berupa permintaan maaf kepada diri kita, bisa juga minta maaf ke orang lain yang kita lukai. Juga bisa ucapan terima kasih kepada diri kita karena bertahan dalam sebuah situasi yang mungkin penuh luka. Ketika bikin ini, ketika saya kuliah, saya pernah dapat PR ini ibu-ibu ya. Saya betul-betul belum pernah nangis seperti itu. Dan saya mengatakan kepada diri saya tidak apa-apa. Ini kita tangisi, kita keluarkan perasaan-perasaan itu. Kalau saya nulis jelek ibu-ibu ya, saya ngetik pakai laptop. Jadi saya ketik, sudah jadi dan jangan dikirim ke siapa-siapa surat itu. Kita saja yang simpan ya. Jadi mungkin kita ada luka dengan orang tua, simpan sendiri, nggak perlu dikeluarkan. Dan rekonsiliasi pemulihannya itu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang tua kita nggak terima. Papa inget gak dulu saya nggak perlu begitu. Kadang-kadang nggak perlu. Tunjukkan saja kasih dan pengampunan itu lewat sehari-hari ketika berinteraksi dengan mereka. Gitu ya. Baik, slide berikutnya. Sudah habis ya, panitia sudah kasih saya warning berapa kali. Baik. Mari kita boleh tolong panitia redupkan lampunya.
Ibu-ibu, sekarang ini saya minta ibu-ibu untuk merenungkan dari apa yang saya bawakan tadi. Pejamkan mata, tidak perlu mengkepoi kiri dan kanan. Tidak perlu peduli dengan kiri kanan kita ini mau ngapain gitu ya. Hari ini adalah mengenai diri saya sendiri. Ibu-ibu boleh memejamkan mata dan berdoa di dalam hati. Saya tidak tahu apa yang ibu-ibu alami. Apa yang terjadi di masa kecil Anda pribadi. Saya juga tidak tahu orang tua seperti apa yang membesarkan ibu-ibu di sini. Saya juga tidak tahu bagaimana orang tua menunjukkan kasih sayang. Saya juga tidak tahu bagaimana orang tua mungkin berlaku kepada ibu-ibu di sini. Mungkin ada perasaan tidak disayang, merasa diabaikan. Mungkin ada rasa papa mama pilih kasih. Mungkin ada rasa, buat apa Tuhan? Kenapa saya harus lahir di keluarga seperti ini? Mengapa saya harus dibesarkan oleh papa mama seperti ini? Mengapa saya bukan dibesarkan oleh orang tua yang sempurna? Mengapa saya dibesarkan oleh orang tua yang kasar? Mengapa dan mengapa? Ada banyak pertanyaan mengapa. Mungkin sebagian kita ingin berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Mungkin ada yang sebagian berkata, ingin menyerah dengan hidup ini. Terlalu lelah. Tapi jika kita ingat, tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Tuhan yang tidak kita mengerti. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin didoakan. Jika ingin didoakan, bisa bangkit berdiri kursinya. Mungkin ada yang ingin maju untuk didoakan. Mungkin ingin ada bantuan konseling. Mungkin ada yang ingin memberikan beban ini dan sharingkan kepada orang-orang saudara seiman yang bisa membantu. Mungkin sebagian masih berkata, aku sulit percaya. Aku sulit mendoakan ini di hadapan orang lain. Mungkin ada sebagian yang berkata, siapa sih yang peduli dengan saya? Orang tua saya tidak peduli. Ibu-ibu, saya tidak akan memaksa ibu-ibu untuk maju ke depan jika tidak bisa maju. Saya juga tidak akan memaksa ibu-ibu untuk mengacungkan tangan untuk didoakan. Karena Tuhan mendengar dari hati yang paling dalam. Seruan hati-hati yang terluka. Dan hari ini Roh Kudus yang menolong ibu-ibu semua menyembuhkan luka-luka ini. Karena Kristus melalui darahnya yang memulihkan kita. Jika ibu-ibu di sini ada yang mau didoakan, silakan mengacungkan tangan. Atau berdiri di kursi Anda pun gak apa-apa. Nanti panitia tim doa yang akan mendoakan untuk ibu-ibu di sini.
Apakah ada yang ingin didoakan? Jika ada jangan sungkan mengangkat tangan ya. Tim doa akan membantu mendoakan ibu-ibu semua. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk ibu-ibu mendoakan orang tua. Jika Anda sudah berdoa, Anda bisa doakan orang tua, orang-orang yang mungkin melukai, yang menyakiti. Ya, sekalian ya. Oke, mari kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan. Saya akan tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami surga, terima kasih Engkau telah melihat hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami belajar untuk seperti Engkau dalam memaafkan. Kami percaya luka-luka ini perlu waktu. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Bersama berproses untuk menjalankan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami hari ini ingin memaafkan orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan pada siang hari ini. Amin. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Dan sebagai informasi tambahan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, bagi ibu-ibu yang mau konseling atau mau didoakan atau mau di follow up untuk lebih lanjut, dapat mendatangi counter yang ada di depan. Dan kini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Oke, mari ibu-ibu kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah WOI hari ini Tuhan. Kami sudah di akhir ibadah ini Tuhan. Pada saat ini kami arahkan tangan kami berdoa untuk Ibu Gahari Rifung Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Engkau berkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan juga pelayanannya. Sehingga menjadi berkat dimanapun dia berada. Apapun yang Ibu Rifung lakukan, Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sudah hadir semua Tuhan. Sungguh amat baik Engkau Tuhan bagi kami Tuhan. Kasih setiamu tak habis-habisnya untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rifung Tuhan. Engkau yang selalu peduli kepada kami semua Tuhan. Engkau yang menghapus air mata kami. Sehelai rambut kami jatuh pun Engkau tahu Tuhan. Kau tak akan meninggalkan kami, selalu memegang kami Tuhan, bahkan selalu berada di samping kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat segala bebannya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengalami putus asaan Tuhan, Engkau berikan penghiburan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, pada saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami minta penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Pada saat ini kami mengundang ibu-ibu semua untuk mengangkat tangan dan terima doa berkat.
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan.